Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai yang tertera dalam judul, video ini berisi terkait UTS tafsir ayat akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Isi kandungan dari Quran Surat Al-Fatihah ayat 1-7. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Quran Surat Al-Fatihah ini merupakan surat pembuka dari Al-Quran, yaitu surat yang pertama. Dalam Quran Surat Al-Fatihah ini mengandung beberapa nilai. Yang pertama, nilai keimanan yang tertera dalam ayat 1 sampai ayat 4, nilai ibadah pada ayat kelima, nilai-nilai syariah pada ayat 6, dan nilai terkait orang-orang yang terdahulu di ayat ke-7. Dan Quran Surat Al-Fatihah ini menjelaskan sifat keutamaan Allah dan pemberi kabar gembira bagi hamba yang ingin selamat sehingga diberi jalan yang benar. Pendapat para mufasir terkait Quran Surat Al-Fatihah ayat 1-7, dalam ayat pertama di tafsir Muyassar, kata Ar-Rahman mengandung makna yang memiliki rahmat secara menyeluruh, sedangkan kata Ar-Rahim mengandung makna penyayang terhadap orang beriman. Di dalam ayat kedua, di tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hal ini dikarenakan Allah menganugerahkan seluruh nikmatnya kepada para hambanya. Pada ayat ketiga, di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ada makna sangat di mana dapat diartikan bahwa Allah merupakan pemberi rahmat kepada hambanya di dunia dan di akhirat. Pada ayat keempat, menurut Qatadah, ayat 4 ini mengandung makna pembalasan yang berlaku atas kebaikan dan keburukan. Dalam ayat kelima, dalam tafsir Jalalain menjelaskan bahwa kami hanya beribadah kepada Allah dan mengesahkannya, serta memohon pertolongan hanya kepada Allah dari segala musibahnya. Selanjutnya, pada ayat 6 dalam tafsir Qurtubiyatini dijelaskan bahwa setelah seseorang mengagungkan sifat Allah dan beramal soleh untuk Allah, kemudian dia akan memohon kepada Allah. Di ayat terakhir atau ayat ke-7 menjelaskan lebih lanjut dari ayat ke-6, yaitu terkait jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Esa, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Selanjutnya, isi kandungan dari Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 8. Dalam Quran Surat Al-Alaq ini ada 4 nilai. Di antaranya ada nilai membaca atau nilai belajar. Yang kedua, terdapat nilai kehidupan atau perintah Allah untuk para manusia dalam perihal keimanan. Selanjutnya ada nilai keilmuan dan nilai menulis. Dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 8 ini juga menuntut kita selaku hambanya untuk mencari ilmu dan menguasainya. Dengan itu, insya Allah dapat menguatkan atau menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat para mufasir terkait Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 8. Dalam ayat pertama dijelaskan dalam tafsir Jalalain, kata membaca ini adalah mulai membaca, yaitu dengan menyebut nama Allah. Lalu di ayat kedua dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa permulaan diciptakannya manusia dari segumpal darah dan kemurahan Allah dalam mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Selanjutnya di ayat ketiga ini Allah meminta kepada manusia untuk membaca kembali, yaitu dengan membaca kita akan membuahkan ilmu dan iman. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ilmu berada dalam pikiran dan akal dan lisan, kemudian berada pada tulisan. Selanjutnya pada ayat 4 dan kelima dijelaskan bahwa kemurahan Allah dalam mengajarkan manusia untuk menggunakan alat tulis. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa 5 ayat dalam surat ini menjelaskan ayat-ayat pertama kali turun dan ayat-ayat pertama yang mulia dan diberkati merupakan rahmat dari Allah dan dianugerahkan kepada hambanya. Selanjutnya di ayat 6 dan 7 Allah menyesali manusia dikarenakan banyak di antara mereka yang cenderung lupa diri sehingga mereka melakukan tindakan di luar batas, yaitu kafir dan sewenang-wenang terhadap manusia. Di ayat terakhir, yaitu ayat ke-8, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah merupakan tempat kembali dan Allah lah yang akan menghisab seluruh perbuatan terkait harta. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidu ma 'abadtum wa la
antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Selanjutnya, isi kandungan dari Quran Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 6, di mana dalam surat ini dijelaskan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat Tuhan yang dianut oleh para kaum musyrikin. Lalu dalam surat ini Allah menekankan bahwa terkait sikap toleransi antar umat beragama, di mana sesuai dengan ketentuan peribadat masing-masing umat beragama tanpa mencampuri kedua urusan tersebut dalam peribadatan. Pendapat para mufasir terkait Quran Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 6. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa surat ini menjadi kekuatan untuk Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan berlepas diri dari orang-orang musyrik dan perintah kepada kaum muslim untuk beribadah dengan ikhlas hanya untuk Allah semata. Selanjutnya, menurut Buya Hamka, Quran Surat Al-Kafirun ini menjadi pedoman yang tegas kepada kita selaku kaum Nabi Muhammad SAW bahwa akidah tidak dapat diperdamaikan. Sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.